Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para pengurus Masjid Al-Ihsan, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh ulama, alim ulama, para sesepuh, guru-guru kita, asatidz yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dan hadirin jemaah yang sholat juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mari kita haturkan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan panjang umur, kalau dalam keadaan nikmat yang tidak terhingga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kita subuh ini membawa tentang ikhlas. Kita harus mendefinisikan apa itu ikhlas, bukan hanya dari ikhlas itu cuma pasrah diri. Yang kita tahu ini ikhlas itu pasrah diri. Ikhlas itu secara bahasa artinya bersih dari segala sesuatu yang tidak baik. Itu secara bahasa harus bersih sesuatu. Dalam Islam ikhlas itu melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada kata imbalan, tanpa ada kata keuntungan duniawi. Artinya ikhlas itu hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu mengharapkan pujian dari manusia, apalagi nak dapat keuntungan duniawi. Sama cak kita bersedekah, ngapa kita dianjurkan sedekah itu secara diam-diam? Biar ketika kita bersedekah itu kita hanya mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu bersedekah itu untuk meminta pujian dari manusia. Itu namanya riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya kepadanya. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Artinya ikhlas itu sama pentingnya kita taat kepada Allah. Jadi penting ini ikhlas itu. Ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam segala sesuatu, bersedekah, ibadah, sholat, menyembah Allah itu ikhlas. Ngapa kita harus ikhlas dalam beramal? Karena ikhlas itulah kunci diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat harus ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, tidak diterima sholat kita. Tangga tunggit Allahu Akbar, tapi dalam hati kita berbeda niat, hanya untuk dijingok oleh manusia, bukan mengharapkan ridha Allah, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ketika niat tadi kita ke sholli fardhu subuh rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala ikhlas itu. Kan berarti kita sholat itu lillahil insan, berarti
Itu artinya kita mengharapkan pujian dari manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukannya dengan ikhlas dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nerima, kalau kita memberi segala sesuatu itu, terima atau memberilah secara ikhlas, dengan embel-embel pengharapan pujian dari manusia. Ikhlas itu bukan berarti kita menolak apa yang jadi gawean yang kita lakukan itu. Ikhlas itu bukan berarti segala sesuatu pasrah diri, kita kena tipu musibah. Bukan hanya kita harus ikhlas, biarlah ini musibah dari Allah. Tidak itu. Ya, ketika kita menerima musibah, ketika kita menerima sakit, apa yang kita harus lakukan biar sehat tadi? Berobat. Bukan berarti lah sakit, terkapar, terkepo. Tidak ada perubahan. Artinya kalau kita sakit, kita berobat, kita ikhtiar dulu. Itulah dalam bentuk ikhtiar tadi. Kalau misalnya dalam sakit itu kita sudah ikhtiar, sudah berdoa, tapi sakit ini tidak kunjung sembuh-sembuh, udah mau kemana lagi? Bukan berarti kita ikhlas pasrah diri baik, tak kata apa-apa. Ikhlas itu berarti kita menerima segala sesuatu, tapi ketika hal urgent, hal penting, kita tidak boleh terima mentah-mentah. Kita harus ada usahanya juga. Apapun itu hanya mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas juga menjadi landasan pokok sebagai ibadah kita yang dibarengi dengan rasa ikhlas. Maka harus kita hati-hati, hati-hati juga kita. Kalau kita tidak perbuatan ikhlas, itu namanya perbuatan syirik kecil. Minta pujian dari manusia tadi, itulah termasuk dalam syirik kecil. Bapak Ibu hadirin sekalian, Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya ikhlas itu adalah ibadah, tujuan hanya kepada Allah semata. Tidak ada tujuan lain. Ikhlas itu hanya tujuannya pada Allah, bukan pada manusia, bukan kepada pujian tadi, hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa mengharapkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya apa yang segala sesuatu yang kita lakukan itu berawal dari niat. Niat kita dari rumah kita nak berangkat untuk sholat subuh, kita niat ke dari rumah untuk sholat subuh, sampai ke masjid kita sholat subuh. Itu namanya ikhlas dan ikhtiar. Segala sesuatu kita perbuati dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya perbuatan itu tergantung dari niat, dan bagi yang setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang diniatkan. Lalu kita niatnya pergi ke masjid, pahalanya besar. Tapi kalau niatnya dari rumah salah, beda lagi persepsi. Itu niatnya nak ke masjid, tiba-tiba ngonyurnya ke pasar 16, beda lagi pula pendapatnya. Nah, dengan ikhlas tadi, amal itu menjadi nikmat dan ringan. Kita jalani apa dia dunia ini, kita kehidupan ini terasa ringan, tak hati terasa terpikir bebannya main-main.
tanpa membuat kita putus asa atau kecewa. Apa dampak dari ikhlas dalam kehidupan ini? Yang pertama, wong yang ikhlas akan merasa tenang dan damai. Wong ikhlas itu tenang, damai hidupnya. Berarti wong ikhlas itu berisah. Dia sabar, dia tabah dalam menghadapi ujian yang sulit. Kita harus sabar. Allah memberikan ujian itu, boleh jadi ujian yang diberikan Allah itu sebagai penghapus dosa kita. Bukan berarti ujian yang diberikan Allah kita ngeluh. Beratnya, itu nih, salah itu. Kita harus introspeksi diri kita. Mungkin banyak usaha Allah memberikan, turunkan ujian itu buat kita memperbaiki diri. Yang kedua, dampak dari ikhlas itu jadi nilai ibadah. Jika kita diniatkan pada Allah, jadi ibadah untuk kita. Mana cara kita bisa menumbuhkan sikap ikhlas tadi? Yang pertama, kita berdoa, berserah diri kepada Allah, minta kepada Allah, minta permohonan, minta kekuatan supaya apa yang kita jalani hidup ini ditolong Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa balik lagi ke Allah Ta'ala. Ada kita nak baliknya ke manusia, balik-balik ke Allah, minta kekuatan. Kita ni makhluk kecil, yang besar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan kepada Allah. Yang kedua, perbanyak zikir dan mengingat Allah. Banyak zikir, banyak doa, banyak ingat kepada Allah. Insyaallah Allah menolongkan kehidupan kita ini. Yang ketiga, berbuat baik pada sesama. Mana cara numbuh ke ikhlas itu berbuat baik pada sesama. Ada tetangga kita lagi kelaparan, kita tolong, kita bantu. Itu bentuk dedikasi hati nurani kita. Bentuk ujian, mana kita bisa membentuk secara ikhlas. Ingat dari situ, tanpa mengharapkan imbalan pujian dari lain. Yang keempat, apa yang kita dapat itu kita bersyukur atas nikmat Allah. Jangan ngeluh. Di rumah ada pempek, itulah pempek, ada syukuri. Di rumah ada kue lebaran sisa tadi, syukuri. Ada nasi, syukuri. Jangan nak berkendak. Ada nasi 20 kilo, beras 20 kilo, nak spaghetti. Namanya tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ada kisah Nabi ketika ada seorang yang buta, dia yang pernah menghina Nabi Muhammad SAW. Ketika itu datang ke rumah Nabi, Assalamualaikum, wahai Nabi. Dia buta, tidak tahu. Kalau ini siapa, kata Nabi. Aku ni orang buta, aku ni pengemis, lapar, aku minta makanan pada engkau. Akhirnya oleh Nabi diinjaknya lah makanan. Dan itulah yang pernah mencaci maki Nabi, yang pernah mencelakai Nabi, yang pernah tidak terima ajaran Nabi. Jika dia lagi selarat, lagi susah, dia minta pertolongan kepada Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah ngusirnya? Tidak. Dikasihnya oleh Nabi tadi beras tadi, makanan pokok yang dibutuhkan tadi. Baliknya, dia balik, selesai. Nabi ikhlas. Nabi memberikan contoh pada kita untuk belajar ikhlas, memberikan gambaran kita. Jangan banyak nak ngeluh hidup, sedikit ngeluh. Lama-lama ngajak kamera bunuh diri.
banyak pikiran tadi. Itulah yang tidak ikhlas tadi, tak tenang hidupnya, banyaknya nah segala yang dipikiri. Oh alam bisawab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, melindungi kita dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yumin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma biman fa'na 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Lil jami'i lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.